Poin lainnya disampaikan bahwa 21 lagi-lagi bukan aksi puncak. Tapi silakan 21 lah bukan aksi puncak. Bukan, tapi silakan teman-teman mau sebelum 21, mau setelah 21 menggelar demonstrasi itu silakan gitu. Karena kita menyebutnya ini sebagai tahun perlawanan. Karena gerakan-gerakan ini dianggap gerakan khilafah. Jadi khilafah, ekstremisme, radikalisme, kadronisme, ya kan? Terorisme terakhirnya. Yaitu polarisasi yang coba dibuat lah. Kalau mahasiswa atau anak muda kebal dan juga tidak peduli dengan tuduhan-tuduhan seperti itu, justru kita lebih alergi, lebih geli, lebih takut jika kita dituduh sebagai pro Jokowi. Jadi apa yang diterima oleh Ade Armando, pandangan kami atau penilaian kami, dia bukan sebagai korban tindak kekerasan. Bukan sebagai korban tindak kekerasan. Tapi dia adalah sebagai korban ekspresi publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Jadas. Sudah sakit Keren Jadas. Jadi di depan saya ada rekan muda saya yang pernah datang ke sini dan pernah menantang debat Ade Armando yang sekarang lagi viral ya, yang lagi happening, yaitu dan sekarang mau menyiapkan demo yang lebih besar katanya. Kalau demo tanggal 11 April tadi sudah besar ya, dan di seluruh Indonesia walaupun tidak dalam jangka waktu yang bersamaan ya, ada yang lebih cepat, ada yang setelahnya. Tapi tanggal 21 April itu akan ada demo ya, bukan demo massa Hari Kartini tapi demonstrasi alias unjuk rasa. Del Pedro Marhain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Del Pedro. Waalaikumsalam, Bang. Ya. Jadi Pedro ini bukan pembalap ya, bukan pembalap motor dan juga bukan peserta Mandalika. Tapi dari BPP, apa BPP? Blok Politik Pelajar. Wah, jadi bukan bilangan pembagi pemilihan ya, bukan. Karena BPP nggak dipakai lagi dalam pemilu ya. Del Pedro, terima kasih ya sudah datang ya. Sama-sama, terima kasih sudah diundang. Tegang. Aman aja, Bang. Ya. Ada Johnny Kurniawan, Jos, mantap, Gaspol, PYK, apa PYK ya? Mungkin Pak ya, negara kita ini sahur bong. Wah, ada juga sahur bong. Waduh. Apa ini? Selamat. Rupanya Sobat era sekalian, saya dikasih kejutan. Lagi-lagi teman saya Mas Hari sama Bu Evi memberikan kejutan kue untuk 2 juta subscriber. Videonya ada, videonya nggak dianukan ya. Jadi terima kasih Del Pedro ya. Tapi sekarang bukan 2 juta, 2 juta lebih. 2 juta lebih. 2 juta lebih ya. Jadi itu tercapai tanggal 10 April ketika saya lagi mau launching lagu 2024 ganti presiden ya kan. Pasti ganti pas pampres. Pedro. Iya. Ini taruh di sini atau mau dipotong? Nanti aja ya motongnya ya. Ya, biar di display ya. Pedro. Kalau mau dimakan nggak apa-apa ya, diambil lagi nggak apa-apa, santai. Tapi kalau ini anak-anak itu, hah? Oh, taruh sini dulu. Oke, taruh sini ya. Oke. Pedro. Ya, Bang. Saya harus nanya yang barangkali kamu akan berat menjawabnya ya. Pernah debat sama Ade Armando? Pernah. Dulu mengatakan nggak hormat. Iya. Ingat nggak waktu kita ini? Iya. Panggil Ade aja, ya kan? Iya. Aduh, mudah-mudahan saya tidak dimarahin ya. Apa komentar Pedro dengan terhadap pemukulan Ade Armando? Oke, ini pertanyaan pertama langsung pertanyaan yang luar biasa ini. Makanya saya bilang berat pasti pertanyaannya ya kan. Gitu. Oke, sebenarnya tadi disebut bahwa tidak menaruh hormat dengan Ade Armando di podcast sebelumnya. Yeah. Dalam artian tidak menaruh hormat dengan sikap dan tindakannya yang
kala itu pasca setelah debat itu melakukan yang kita anggap sebagai serangan digital dan seterusnya. Dan juga kemudian bagaimana sikapnya. Nah, kemudian kalau ditanya bagaimana menyikapi kasus pengeroyokan Ade Armando. Ya. Nah, kalau saya mau bilang seperti ini, jadi kita menyayangkan tindakan kekerasan, tapi kalau disuruh untuk simpati, kayaknya ntar dulu deh, gitu. Gimana ya? Itu, Oke, itu yang pertama. Yang mau saya jelaskan mengapa seperti itu. Rasanya energi kita terlalu berlebihan jika kita menyoroti atau bersimpati terhadap kasus tersebut gitu. Padahal di hari yang bersamaan, di 11 April, itu ada sekitar 300 massa aksi yang ditangkap. Kita semalam setelah aksi, kita datang ke Polda, terus kemudian kita juga datang ke Polsek di Palmerah, yaitu ada teman-teman pelajar yang ditangkap. Nah, menurut kami seharusnya energi yang kita punya itu lebih disalurkan kepada peristiwa tersebut itu. Jadi banyak demonstran, khususnya pelajar, belum sampai ke titik aksi, tapi sudah ditangkap, diamankan. Ada yang di stasiun, ada yang ketika mendekati titik aksi gitu. Dan yang mau kita soroti adalah pelajar-pelajar ini ditangkap tanpa alasan yang jelas. Mulai dari dituduh sebagai bagian dari anarko, dituduh sebagai bagian perusuh, dianggap yang boleh berdemonstrasi hanya mahasiswa. Padahal pelajar-pelajar ini juga nanti di 2024 sudah dapat memilih. Artinya dia punya kepentingan konstitusional yang akan terganggu sehingga berdemonstrasi. Nah, makanya yang mau saya tekankan adalah bahwa sayang kalau energi kita dipakai untuk terlalu menyoroti kasus Ade Armando. Itu yang pertama. Lalu di kesimpulan tadi apa menyayangkan, tapi kalau untuk bersimpati nanti dulu deh. Gitu. Oke. Lalu poin selanjutnya yang mau saya sampaikan adalah ketika posisi kita harus bersikap itu kita melihat dulu bersikap kepada korban yang harusnya posisinya lemah. Seperti contoh misalnya pelajar, terus orang-orang yang tidak mendapatkan akses kepada bantuan hukum, orang-orang yang tidak mendapatkan akses keadilan. Nah, kita perlu bersikap ketika dia mendapatkan suatu tindakan yang itu baik berupa kekerasan, apalagi aktornya itu otoritas negara yang termasuk kepolisian. Nah, itu kan artinya akses dia untuk mendapatkan keadilan kan tidak ada. Maka penting kita untuk bersikap agar kita bisa membantu dia untuk mengakses keadilan. Itu yang pertama. Nah, berbeda hal dengan Ade Armando. Ade Armando adalah orang besar. Dia adalah bagian dari lingkar kekuasaan, pendukung fanatik Jokowi. Nah, untuk apa kita bersikap? Tanpa kita bersikap pun dia udah dijenguk sama Watimpres. Tanpa kita sama Kapolda juga. Iya, tanpa kita harus bersikap, dia udah mendapatkan akses keadilan. Bagaimana pengeroyokan langsung ditangkap di satu hari yang sama gitu. Jadi untuk apa kita bersikap gitu? Itu. Lalu yang selanjutnya yang mau saya sampaikan adalah gini poinnya. Mungkin agak pelan-pelan dijelaskan supaya bahwa saya tidak juga membenarkan apa yang namanya kekerasan gitu. Karena tetap kita menggunakan. Tapi tenang, jangan terengah-engah, santai. Karena kita tetap menggunakan. Belanda masih jauh. Ya kan? Sahur juga masih jauh. Santai. Jadi tetap kita menggunakan perspektif humanisme gitu, ataupun kita tidak membenarkan kekerasan. Tapi yang mau saya sampaikan seperti ini sebenarnya, Bang. Jadi apa yang diterima oleh Ade Armando, pandangan kami atau penilaian kami, dia bukan sebagai korban tindak kekerasan. Bukan sebagai korban tindak kekerasan. Tapi dia adalah sebagai korban ekspresi publik. Korban ekspresi publik. Iya. Kalau tindak kekerasan itu dari aparat. Betul, otoritasnya, aktornya itu relasi ketimpangan kekuasaan. Nah, dia tuh ekspresi publik karena dia dikeroyok oleh massa aksi. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Gini, kita ambil analoginya bahwa banyak orang yang merasa hak atau dia merasa pernah terganggu dengan perbuatan Ade Armando. Seperti saya misalnya contohnya, saya pernah mendapatkan serangan digital atau Ade Armando dalam channel Cokro TV-nya pernah mengatakan saya mahasiswa drop out gitu. Itu kan sebuah perbuatan fitnah gitu. Saya bisa melaporkan Ade Armando. Itu bahasa Made Supriyana kekerasan verbal. Iya, saya bisa melaporkan Ade Armando di saat itu. Tapi saya berpikir bahwa tidak mungkin hukum bisa menyentuh Ade Armando karena terbukti dari beberapa pelaporan sebelumnya. Jadi saya biarkan gitu. Dan kemudian saya berbayang bahwa mungkin banyak orang seperti itu yang merasa agamanya dinistakan, yang merasa dia pernah dihina gitu, atau dia merasa pernah terganggu oleh tindakan Ade Armando di Twitternya, di sosial medianya. Dan kemudian dia melapor ke hukum.
akses atau kanal hukum tidak mampu menjangkau Ade Armando, sehingga ia bisa bebas dan berkeliaran gitu. Kan artinya kalau hukumnya berjalan baik, Ade Armando akan dipidana gitu, akan dikurung, sehingga ada keterbatasan bersosialisasi di masyarakat gitu, atau dia terisolasi dari masyarakat luas kan, logikanya seperti itu kalau dia hukumnya berjalan dengan baik. Namun laporannya masuk, statusnya juga sudah diproses, tapi hukumnya tidak menjangkau lebih jauh lagi, sehingga dia masih bisa beraktivitas, aktivitasnya tidak terbatasi. Nah, di suatu tempat dia bertemu dengan satu kelompok yang merasa pernah terganggu oleh sifat atau tindakannya gitu. Nah, disitulah baru ketika dia berpikir kanal hukumnya tidak berjalan, kemudian bertemu, yang terjadi adalah seperti itu, tindakan ngeroyokan tersebut gitu. Kemarin kita bulan apa bertemu? Itu kayaknya Juni Mei kayaknya. Mei atau Juni 2021. 2021. Baru setengah kurang hampir 1 tahun ya, 1 tahun lalu. Tapi udah pinter sekali kamu sih. Luar biasa. Kamu bawa teman-teman nggak mau kenalin temanmu? Oke, ini boleh kita kenalin dulu Bang, satu-satu. Ini pentolan-pentolannya nih. Dari BPP semua? Dari Blok Politik Pelajar semua. Yang pertama siapa? Yang pertama ini ada Iqbal Ramadan. Iqbal Ramadan? Nah. Ini nggak ada kaitan sama Gilang Ramadan? Nggak ada. Ini sini dong, masuk sini. Bukan Iqbal Ramadan Dilan juga, bukan. Bukan Iqbal Ramadan. Tapi luar biasa semangatnya. Jadi gini, kelihatan betul gap generasinya. Saya ngomong tentang Iqbal Ramadan, tapi ingatnya Gilang Ramadan. Drummer ya kan, tahun 80-an. Padahal ada yang lebih happening dan lebih mudah, Iqbal Ramadan. Cowboy Junior. dan lebih cocok ya. Oke, terima kasih Iqbal. Mahasiswa mana? Iqbal. Agak nunduk sedikit, Nah, nggak apa-apa. Ayo. Nah, sini. Halo sobat era sekalian. Sobat era sekalian. Ini Iqbal Ramadan ya. Udah punya pacar belum? Belum. Luar biasa. Dari mana Iqbal? Al-Azhar ya. Semester? Udah lulus. Kayak gini nih ya. Iya. Udah lulus. Oke, baru lulus ya? Baru. Ini yang punya mobil komando Bang. Kalau aksi megang mic komando terus pokoknya. Nggak bakal lepas dari dia. Kalau begitu nanti saya titip dong. 2024 ganti presiden. Nah, lagunya kan lumayan kan untuk kayak lagu Halo-Halo Bandung jadinya ya. Oke, lalu ini ada Sabili Zamzami. Iya, dari Palembang. Oh, wong kita gilo. Nunduk wong kita gilo. Nah, halo sobat RH. Oke, mana? Itu Zamzami dari Palembang, dari universitas mana? Kuliah di Jakarta. Oh, di sebuah universitas yang tidak mau disebutkan namanya, karena masih plat merah. Oke. Makasih banyak ya. Oke. BPP juga. Oke. Ini selanjutnya ada Katami Aji. Iya. Dari? Saya kok pernah melihat mirip-mirip orang kayak begini ya. Sejuta umat. Sebar. Halo sobat era. Nunduk dong. Kalau nggak nunduk. Nah, nunduk. Gantengmu itu dilihat kan. Kalau nggak dilihat kan nggak kelihatan tuh. Nah, ini yang biasa menguasai Polsek Tanah Abang. Oke. Ketangkep terus di Polsek Tanah Abang. Ketangkep terus. Udah berapa kali ketangkep? Udah berapa kali? 3. Tapi nggak pernah disiksa kan? Enggak. Oke, baik polisi ya. Siap. Oke, semangat. Dari Universitas Pertamina. Oke, dari tadi ya Universitas. Oke, udah. Oke. Ini semester akhir. Kalau nggak tahu semester akhir itu berapa? 18. Iya, betul. Berikutnya? Ini yang terakhir, ini yang paling muda ini, ada Azi namanya. Azi. Iya, Azi. Kelihatan tuh mukanya, belum banyak dosa kelihatan. Iya. Dari Universitas Pertamina, Bang. Dari Oh ya sudah, salunas itu juga. Iya. Agak nunduk sedikit dong. Nah, semester berapa Aji? Semester 4. Azi. Oke, sip. Mantap ya. Oke, itu jadi Del Pedro datang ke sini dengan teman-temannya BPP. Jadi Blok Politik Pelajar. Betul, bukan Blok Politik Penguasa. Bukan ya. Kok pelajar bukan mahasiswa, bukan BPM ya? Karena kita menggunakan terminologi pelajar agar melangkur siswa SMA, STM gitu. Jadi selama itu pelajar gabung di BPP gitu. Jadi artinya siswa dan mahasiswa ya, orang terdidik ya. Betul. Itu. Oke. Silakan dilanjutkan, tadi saya interupsi ya. Jadi kata kunci pertamanya tadi adalah menyayangkan. Tapi kalau untuk bersimpati
Tidak dulu. Tidak dulu. Iya. Kemudian Ade Armando bukan korban kekerasan, Tapi ekspresi publik. tapi korban ekspresi publik. Karena kanal hukum yang tidak bisa menjangkaunya. Ya, karena kanal hukum yang tidak, ibaratnya kata Pak Jimli baru-baru aja, karena hukum itu tidak adil proses hukum. Betul. Rekonsiliasi tidak jalan, proses hukum dirasa tidak adil, maka yang muncul adalah main hakim sendiri Iya. atau keadilan jalanan, street justice. Ya. Betul. Oke, apalagi yang mau di share? Udah tadi poinnya kurang lebih seperti itu, dan tadi menekankan lebih baik energi kita disalurkan kepada korban-korban yang 11 April kemarin juga Yang jelas mendapatkan korban kekerasan, tindak aparat. represif. Iya. Tapi kan saya bisa challenge juga, aparat juga dikerasin. Oleh Ada saya lihat oleh demo juga itu demonstran. Tapi nggak tahu ya apakah Iya. masa jalanan atau demonstran. Sampai ditendang, dipukulin, dikeroyok gitu. Waktu yang ada yang video naik motor itu, Oke. itu. Sebenarnya gini ya, yang mau saya sampaikan, Ya. apabila ketika nanti demonstrasi atau apabila demonstrasi yang sudah berlangsung ada fasilitas umum yang dirusak atau ada respon yang berlebihan dari masa aksi, itu sekali lagi disampaikan bahwa itu sesuai atau itu adalah merupakan harga mahal yang dibayar oleh pemerintah karena tidak mendengar aspirasi dari masyarakatnya. Oke. Gitu. Jadi itu bagian dari ekspresi publik gitu. Jadi berapa banyak misalnya fasilitas umum yang akan hancur, itu digambarkan oleh bagaimana pemerintah tidak mendengar aspirasinya begitu. Oh, luar biasa. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan gitu ekspresi yang mereka sampaikan di jalanan gitu. Dan yang mau saya tekankan adalah bahwa aparat keamanan itu kan ada beberapa pelatihannya. Iya. Bahwa dia dilatih untuk sabar, menahan emosi, terus kemudian beberapa protap penanganannya mulai dari level 1 dan seterusnya gitu. Nah, jadi saya pikir mereka dilatih gitu, mereka lebih profesional, harusnya dapat mengendalikan gitu dari ekspresi publik itu gitu. Pedro dan teman-teman tanggal 11 April ada di lapangan ya? Ada di lapangan. Bagian dari aksi unjuk rasa itu? Betul. Jadi bersama BEM SI ya? Bagian dari BEM SI secara keseluruhan? Kita tidak tergabung dalam konsolidasi BEMSI, tapi kita turun dalam hari yang sama dengan BEMSI. Ketika itu kita turun agak terlambat, soalnya jam berapa turunnya? Itu sekitar kita jam 3 baru berangkat. Turun awal jam 2 ya? Iya, dari Kebayoran itu ke DPR gitu. Jadi kita sempat menunggu teman-teman kita pelajar yang ditahan di stasiun. Terus kemudian yang tidak bisa ke titik aksi karena udah duluan di sweeping. Nah, jadi kita menunggu itu dan baru kita datang dari Kebayoran ke DPR gitu. Pedro nggak ditangkap? Tidak ditangkap, tapi kita dapat intimidasi tapi sebelum tanggal 11 itu. Intimidasinya berupa? Intimidasinya yang pertama itu anggota BPP ada 5 orang, WA-nya tidak bisa diakses atau kehilangan akses terhadap WhatsApp-nya. Semuanya berubah jadi akun bisnis, ke lockout, kita tidak bisa akses kepada WA-nya. Orang Twitter saya juga dibajak orang. Nah itu dia. Padahal subscribernya sudah 400.000 lebih. Iya. Itu intimidasi yang pertama. Jadi kita dapat dugaan peretasan. Lalu yang kemudian selanjutnya itu pasca kita melakukan, sebelumnya tanggal 11 kita sempat melakukan aksi terlebih dahulu. Itu di tanggal 1 April ya kalau nggak salah ya, di Harmoni. Itu pasca aksi saya berorasi di mana itu menyampaikan bahwa harus pasca aksi tanggal 11 April itu di Harmoni. 1 April. Oh, 1 April. Iya. Iya. Jadi sebelum 1 April saya ditelepon dulu. Oh sorry ini kelewat. Jadi 1 April ditelepon saya tanggal 30 Maret atau 31 Maret. Ditelepon oleh orang yang mengaku dari Aspriwa Kabareskrim kalau nggak salah. Dia nelpon, mengaku dan mengajak saya untuk ngopi. Nah saya tolak karena kalau ngopi saya juga di rumah ada kan, ngopi juga buat apa gitu, kita juga punya kopi di rumah. Jadi urgensinya nggak jelas. Saya pandang bahwa teman-teman menilai kalau menurut Ustadz Dery Sulaiman tuh ngobrol perkara iman. Jadi kita menilai bahwa itu upaya pendekatan atau upaya mau menggembosi gitu, mau negosiasi, dan kami mencoba untuk agar tetap menjaga independensi, konsistensi. Jadi kita tolak pertemuan tersebut. Berlangsunglah
3 kita aksi tanggal 1, kemudian di aksi tersebut saya menyampaikan dalam poin orasinya kurang lebih menggalang bahwa persatuan tuh gak cukup gerakan demonstrasi itu dari mahasiswa doang. Kita butuh elemen dari buruh, dari masyarakat luas, dari Gojek, ojol, pelajar, semuanya kita butuh. Dan di situ saya sampaikan bahwa kami tidak akan bernegosiasi atau duduk bareng dengan polisi gitu. Karena kami menganggap dia sebagai salah satu institusi yang bermasalah dan kemudian dalam beberapa hal menggunakan kekerasan bahkan sampai membunuh. Itu termasuk dalam kasus demonstrasi 2019, terus kemudian kasus KM 50, terus kemudian dalam beberapa kasus konflik agraria. Jadi sehingga kami menjaga independensi, menjaga konsistensi, kami menolak berduduk berdialog bersama kepolisian, begitu orasinya. Aparat lah ya. Aparat. Oke. Dan pasca itu orasi tersebut ramai di sosial media dan juga dalam beberapa waktu dapat kabar bahwa ada lagi kepolisian yang mengajak untuk ngopi lagi gitu untuk menjelaskan maksud dari orasi tersebut gitu. Pedro, waktu tanggal 11 April kan telat ya datang ke DPR. Masuk bagian yang di depan itu ya? Jadi ketika kita di DPR itu bagian depan gedung DPR udah nggak bisa diakses karena udah gas air mata, polisi udah merangsek maju. Jadi itu kita di depan Pulau Intan, apa Pulau Mas itu namanya? Yang setelah Pulau 2. Nah ya kita di situ gitu. Jadi kita datang, udah barikade polisinya sudah di situ. Itu BPP itu berapa anggotanya semuanya sebenarnya? Kalau berapa yang tercatat atau yang itu nggak bisa ini ya terpasti gitu. Tapi kalau kemarin turun itu kita sekitar ada 200 sampai 300-an. Gitu. Kita pakai mobil komando sendiri dan juga istilahnya datang di luar konsolidasi BEMC gitu. Tapi kita mendukung bahwa siapapun yang melakukan aksi menyampaikan pemberitahuan. Menyampaikan pemberitahuan 3 kali 24 jam. Iya, tapi waktu itu penerimaannya tutup ya. Billy yang nganterin, penerimaannya tutup. Jadi kita anggap sudah tersampaikan lah. Gitu. Jadi sobat RS sekalian sekali lagi ya, bukan izin ya. Karena Undang-Undang Nomor 9 tahun 1989 itu tidak bicara soal perizinan, tetapi pemberitahuan. Betul. Jadi kalau misalnya tidak memberitahukan, ada alasan untuk membubarkan. Tapi menghalangi atau menggagalkan demo nggak boleh. Iya. Karena memang itu adalah hak konstitusional ya. Pedro, dari kemarin itu sepertinya rapat-rapat terus ya? Betul. Jadi setelah tanggal 11 April itu terus rapat? Bahkan dari sebelum 11 April udah rapat-rapat terus untuk mempersiapkan aksi besar nanti. Kapan? Tanggal 21 April ini. Kenapa dibilang aksi besar? Karena ini sudah bentuk jauh-jauh hari, rapat yang sudah diperencanakan jauh-jauh hari. Dan ini merupakan satu bentuk konsolidasi yang berkelanjutan dari yang tadinya cuma berapa kampus, 28 kampus terus membesar dan sebelum itu sudah ada prakondisi gitu. Jadi sehingga 21 April akan aksi besar-besaran gitu. Jadi memang bukan respon setelah 11 April enggak ya? Bukan. Memang ini sasaran antara aja 11 April itu. Iya, jadi 11 April itu pemanasan. Ngecek sound suara Mokom. Gitu. Jadi yang demo besarnya 21 April. 21 April. Hari apa itu? Hari Kartini. Tapi kalau untuk hari cuma Sabtu. Kamis ya. Kamis. Kenapa tanggal 21 April? Karena hari Kartini. Yang pertama hari Kartini. Itu juga salah satu momentum gitu maksudnya kan dapat di hari besar gitu hari nasional dan dijadikan sebagai momentum gitu. Itu berapa puasa ya? Tanggal 21 April itu? Ya bisalah buat bukber bersama kita di jalan sebelum Lebaran. Kalau sekarang hari ke berapa? 13 sekarang ya? 13. Besok tanggal berapa besok? 17 besok. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi 3 ditambah 6. Sudah hari ke hari ke-19. Saya pikir Nuzulul Quran 17 Ramadan. Pedro,
untuk tanggal 21 April ini diperkirakan berapa massa yang akan turun? Berapa massa yang akan turun? Gambarannya adalah bagaimana jumlahnya nggak tahu ya, karena kita menekankan seperti ini. Bagaimana masyarakat atau secara luas itu mau mendukung. Mendukung dalam artian apa? Mendukung dalam artian bahwa dia melihat ada suatu kegelapan di masa yang akan datang gitu. Sehingga maka dia perlu turun di tanggal 21 gitu. Jadi kami mengundang tidak hanya mahasiswa, semua elemen, pelajar, mak-mak, buruh, ojol, pedagang kaki lima, siapapun itu, jawara, pemuka agama, pemuka adat, masyarakat, semua kami undang dan kami serukan untuk menggelar demonstrasi. Sudah sepakat? 21 April. Kita akan mengadakan Kongres Rakyat itu. Kongres Rakyat kapan? Itu tanggal 18 untuk apa? Kongres Rakyat itu buat apa? Menyatukan yang pertama kajian dan perspektif dari masyarakat gitu, bahwa tidak hanya mahasiswa saja yang cukup gitu, bahwa kita butuh dorongan yang lebih besar gitu. Jadi sekarang mahasiswa membuka diri terhadap partisipasi pihak lain ya? Betul. Karena kan biasanya kan mahasiswa agak alergi tuh. Dia bikin barikade sendiri kan untuk menghalangi masa non mahasiswa kan? Jadi mahasiswa tuh sifatnya dia hanya mendobrak, Bang. Tapi setelah itu perlu lagi daya dorong yang lebih kuat, yaitu masyarakat secara umum. Nah, upaya yang dilakukan negara sekarang adalah mahasiswa itu seperti pasukannya Achilles itu. Buka area jalur dulu, ya. Baru pasukan yang lebih besar mendarat ya. Betul. Film Troy ya kan? Iya. Nah, jadi ada upaya dari negara memisahkan mahasiswa dengan massa rakyat. Yang kita sebut masyarakat itu masyarakat luas gitu, warga gitu. Ada upaya untuk memisahkan itu dengan menyebut bahwa demonstrasi kemarin yang boleh hanya mahasiswa, penyusup itu bukan bagian dari mahasiswa karena tidak beramet dan seterusnya. Nah, ada upaya pemisahan itu karena negara melihat bahwa ini potensi kekuatan kalau bersatu tidak bisa diredam gitu. Nah, oleh karena itu jangan termakan kepada pola-pola seperti itu gitu. Jangan terulang, bagaimana kita menghindari apa yang dikehendaki oleh masyarakat lebih luas gitu. Tapi resiko penyusupnya gede dong. Sebenarnya gini, yang disebut penyusup itu seperti apa gitu. Misalnya tuntutan sekarang penundaan pemilu, terus menolak penundaan pemilu dan maksudnya penyusup yang bikin keonaran tuh, kekacauan. Ya tadi Bang, maksudnya gini, saya jelasin. Jadi misalnya isunya penundaan pemilu, menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Terus soal minyak goreng, terus kemudian soal serangan terhadap warga sipil. Misalnya itu tuntutannya. Terus kemudian ada satu mayoritas masyarakat yang menyuruhkan juga misalnya turunkan Jokowi gitu. Apakah itu bisa disebut penunggangan? Kan enggak juga. Kan dia punya hak, punya aspirasi sendiri gitu. Jadi kita lihat dominannya mana yang dikehendaki oleh publik lebih banyak gitu. Kayak misalnya kemarin di Kalimantan, terus kemudian di Aceh itu tuntutannya turunkan Jokowi gitu. Kan kita nggak bisa juga itu menyebut sebagai penunggangan kita. Itu aspirasi lain gitu. Dan tapi kemarin itu mahasiswa tidak sampai situ aspirasinya. Adapun ada aspirasi turunkan itu tidak juga bisa ditolak karena itu aspirasi masyarakat gitu. Betul, itu poinnya. Dan tidak menutup kemungkinan aspirasi dari mahasiswa melihat tingkah laku atau respon pemerintah ini akan terus naik eskalasinya gitu. Nah, itu. Jadi yang mau saya sampaikan, penunggang tuh jangan sampai itu adalah bentuk bagaimana memisahkan tadi mahasiswa dari masyarakat. Ya, kalau itu barangkali clear ya. Tapi ini pengacau maksud saya. Nah, pengacau yang tadi saya sampaikan, tukang bakar-bakar gitu-gitu, tiba-tiba halte dibakar, demo di mana, kemudian pembakaran di mana, menjadi legitimasi untuk membubarkan demo misalnya. Nah, itu misalnya kita lihat apakah itu lagi-lagi datang dari ekspresi publik atau mereka adalah satu kelompok kriminal gitu ya, yang digunakan untuk istilahnya dari kelompok kekuasaan juga begitu, untuk akhirnya mencoreng atau membuat nilai gerakannya bergeser gitu kepada suatu tindakan di luar itu gitu. Maka kita lihat kalau misalnya yang dilakukan oleh sekelompok orang, ya mungkin artinya bisa dikatakan itu yang tadi disebut bahwa itu kelompok pesanan apa. Tapi kalau misalnya dilakukan oleh publik luas, ya itu tadi saya sampaikan bahwa itu sebagai ekspresi publik gitu.
Pedro, yang melaksanakan demo ini nanti kalau kemarin kan BEMC kan? Iya. Sekarang siapa yang menjadi organizernya? Fasilitator atau leadingnya? Fasilitator atau leadingnya atau yang mewacanakan menanggalkan ini adalah dari AMI, Aliansi Mahasiswa Indonesia. Bukan Anugerah Musik Indonesia. Bukan. Aliansi Mahasiswa Indonesia. Ini Apa lagi? Itu gabungan dari berbagai kampus, ada BEM UI, ada Kepres Matrisakti, terus kemudian ada BEMC Kerakyatan, dan juga ada beberapa kampus lain. BEMC Kerakyatan itu bukan yang kemarin? Bukan, kalau yang kemarin Rakyat Bangkit. Oh, BEMC Rakyat Bangkit. Iya. Yang Riau. Iya, yang Kalau Riau. yang ini? Yang UNES ketuanya, UNES. korpusnya dari UNES. Oke. Itu. Nah, itu BEMC Rakyat Bangkit itu ikut juga besok 21 April. sejauh ini komunikasi terus dibuka karena tadi poinnya bahwa kita menyerukan untuk semua elemen gitu. Oke. Kalau semua elemen kan jangankan mahasiswa, yang lain aja diundang. Betul, ya, gitu. Itu sudah poin pastinya. Iya. Jadi itu, tapi sekali lagi bahwa disampaikan 21 April nanti bukan hari punya kita, bukan hari punya AMI, tapi hari untuk warga Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya terganggu, hak politiknya terganggu untuk melakukan demonstrasi. Gitu. Tetapi jangan lupa mereka juga harus menyampaikan pemberitahuan 3 kali 24 jam semua elemen. Betul. Jangan sampai kemudian ada alasan untuk dibubarkan karena tidak ada bukan izin lagi sekali, tidak ada pemberitahuan. Iya. Jadi kadang-kadang aparat kita ini selalu menggunakan terminologi izin. Padahal pemberitahuan. Betul, ya. Tidak ada pemberitahuan, sekali lagi pemberitahuan. Saya saja sampai ke seluruh. Dan walaupun udah ada pemberitahuan tadi Bang, banyak teman-teman kita di stasiun udah ditahan, yang dari daerah mau datang udah nggak boleh, suruh puter balik gitu. Iya. Itu poinnya. Memang nggak gampang jadi penguasa dan jadi aparat. Kalau mahasiswanya seperti Del Pedro Marhain semua yang kritis semua, makanya disediakan platform yang namanya TikTok. Tapi TikTok pun sekarang udah politik juga isinya. Iya. Oke, Del Pedro, coba kita bacakan beberapa komentar ya. Coba kita bacakan baik yang baik yang pro maupun yang kontra. Tapi biasanya lebih banyak pro karena di Refli Harun channel. Nih, yang kontra dulu nih, aku lapar. Nama akunnya aku lapar. Jokowi bersatu lawan radikalisme di mahasiswa. Apa yang Anda pandang, Anda pahami kalau Anda mengatakan, wah di mahasiswa kena bibit radikalisme? Oke. Apa tanggapannya? Nih, yang pertama, ketika misalnya disebut, wah ini mahasiswa terpapar radikalisme gitu. Yang kita katakan adalah bukan kita terpapar radikalisme, tapi kita yang memang harus terpaksa menjadi radikal di tengah situasi yang serba tidak karuan ini gitu. Jadi bukan kita mengatakan ini adalah tindakan di luar batas gitu, tapi apa tindakan mahasiswa, apa tindakan pelajar, tindakan warga itu setara dengan respon apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini gitu. Jadi radikalisme itu tidak boleh dipahami kanan, sekadar kanan gitu. Iya, betul. Karena kan mereka ini kan mengarahkan radikalisme itu kan radikalisme, ekstremisme, terorisme, terakhir kadronisme. Itu dalam satu keranjang seolah-olah siapapun yang menentang pemerintah itu adalah gerakan kanan, radikal dan ex FPI dan ex HTI, kira-kira begitu ya. Atau enggak barisan sakit hati. Atau barisan sakit hati. Ada ya barisan sakit. BSH ya, luar biasa. Refli Harun termasuk BSH karena saya bukan FPI dan bukan juga HTI, tapi barisan sakit hati. Allahu Akbar. Oke, kita baca lagi Pedro ya. Boleh Bang. Provokasi terus ya Pedro, kerahkanlah kekuatanmu. Saya nggak tahu ini positif atau negatif. Anda memandangnya positif atau negatif pernyataan ini? Positif lah. Positif ya. Iya. Oke, dari Muslim, tulisannya Muslim ya, Muslim pribumi. Provokasi terus ya Pedro, kerahkanlah kekuatanmu, ya kan? Apalagi ya? Kalau yang ngata-ngata nggak mau saya bacakan. Maksudnya biar baca sendiri aja. Ini ada dari Al-Muhdi, demo mahasiswa bergelombang. Infonya tanggal 18 dan 21 lanjut demo besar-besaran. Bravo mahasiswa. Ya udah sudah dijelaskan tadi kan? Iya. Tanggal 18 itu Kongres Rakyat ya. Iya. Kongres Rakyat di mana nanti acaranya?
Lagi ditentukan, Bang. Jadi Pasti kan kalau di kampus nggak akan disetujui kan? bisa jadi, tapi kita terus coba usahakan memang salah satunya tempat yang lagi dipikirkan. Gitu. Misalnya di mana? Bisa di kampus ataupun yang pasti tidak di hotel ataupun tidak di tempat-tempat yang mewah atau mahal gitu, karena ini memang Karena nggak ada duitnya juga. murni tidak ada yang mendanai dan ini bukan gerakan pendanaan seperti itulah gitu. Padahal banyak loh yang mau danain ya. Ya itu kan nanti mengganggu independensi dari mahasiswanya. Masih banyak yang mau danain itu cukong-cukong. Iya. Ya kan? Biar maksudnya lemah. Dan lemah dan ada fitnahnya ya kan. Kira-kira mau ngundang berapa orang di Kongres Mahasiswa? Sejauh ini baru klasifikasinya elemen tadi, Iya. akademisi, Iya. mahasiswa, Iya. pelajar, buruh, dan juga pegiat civil society. YouTuber nggak diundang YouTuber? Kalau YouTuber diundang untuk memberitakan aja. Oke. Jadi lagi diidentifikasi ya siapa saja yang akan diundang ya. Iya. Mewakili elemen-elemen itu ya. Betul. Berarti tidak juga mengenal tua muda, pokoknya tidak gender bias juga semuanya ya. Semuanya. Yang penting penting warga negara Republik Indonesia. iya, dan merasa haknya terganggu dan Oke. merasa Biasanya kalau merasa hak konstitusionalnya terganggu itu orang ke MK. iya, tapi ini karena MK-nya nggak jalan, Jadi kita ke jalan. iya. Oke. Gitu. Siapa Bagus tahu juga pernyataannya. Biasanya ke MK, tapi karena MK-nya nggak jalan, Iya. maka kita ke jalan. contohnya gugatan presiden threshold kan yang ditolak terus, itu tandanya MK nggak berjalan, maka kita harus ke jalan. Untuk diingatkan presiden. Kenapa presidensial threshold itu nggak laku di kalangan mahasiswa? Sebenarnya bukan disebut nggak laku ya Bang ya, tapi itu masuk dalam apa yang kita sampaikan di rilis yang waktu itu dibaca juga di RH Channel. Jadi itu masuk dalam rangkaian yang kita sebut tadi terstruktur, sistematis, dan masif itu, bahwa rangkaiannya sistem politiknya rusak. Nah tapi yang mau disorotin, andai kata undang-undangnya baik, tapi dijalankan oleh pemerintahan yang tidak baik hari ini, ya hasilnya juga sama saja gitu. Ya, tapi kalau misalnya dengan presidensial threshold kan kita sudah bisa menduga. Nanti pemilu 2024 kan, tapi tiba-tiba semua calon dikendalikan oleh kekuatan istana. Kan kekuatan istana sudah 82% sekarang. Makanya maksud saya nitiplah agenda, karena itu penting bagi demokratisasi kita. Betul. Kan? Nggak peduli siapa yang akan nyalon, ya kan? Iya. Tetapi paling tidak ada yang namanya a fair competition, ya kan? Betul. Dalam demokrasi itu kan biasanya kan open competition terbuka, Iya. tapi begitu sudah masuk maka Anda harus taat pada aturan, Iya. ya kan? Untuk fair electionnya. Kalau sekarang kan enggak. Pintunya dikecilin, begitu masuk brutal. Brutal dengan para begundal, ya kan? Iya. Oke, kita bacain lagi ya. Boleh. Oke. Banyak sudah ini. Yang nonton pun masih 2.700-an. Oke. Aini Alifatin. Ini kayaknya ini yang ini kayaknya mencurigakan nih komentarnya nih kan. Pedro, kamu pantas jadi pemimpin milenial. Bangga punya generasi seperti ini. Lipat gandakan, ya Allah, generasi cerdas seperti ini. Coba kita lihat. Itu sempit gak bajunya malah? Sempit ini. Spiderman gambar itu. Udah sempit ya. Oke. Aku pengen ikut Kongres Rakyat itu, Pedro. Pedronya pakai F lagi ya. Pedro ya kan. Bagaimana kalau orang kemudian ingin berpartisipasi secara aktif? Harus menghubungi siapa? Sebenarnya kan ada keterwakilannya yang nanti dalam list undangan itu. Yeah. Nah mungkin kalau tidak bisa berpartisipasi di kongresnya, kita tunggu di jalan tanggal 21 April gitu. Biasa ya. Kalau tidak bisa di kongres, kita tunggu di jalan. Betul. 1 April ya. Oke. Jadi tidak ada tema ya, putihkan Jakarta, birukan Jakarta, merahkan Jakarta, nggak ada ya? Nggak ada. Bikin Jakarta warna-warni. Iya. Kira-kira begitu ya? Betul. Dan bukan hanya Jakarta, bahwa harus seluruh Indonesia, apalagi daerah-daerah. Oh, Karena kita lihat gelombang protes hari ini nggak hanya di Jakarta, di Ambon, Ternate, di mana-mana, Kenapa nggak Makassar. disuruhkan memakai pakaian satu color aja? Jadi biar wah lucu rame kan? Iya, ini bisa ini jadi salah satu strategi yang mau dilakukan gitu. Jadi gunakan pakaian hitam agar semua kita warnanya hitam. Oke. Dan itu mengaburkan atau tidak mungkin ada celah nanti bagaimana adanya
pengkotak-kotakan antara masa mahasiswa, masa pelajar dan seterusnya gitu. Jadi semua gunakan hitam. Itu kita berkaca kepada demonstrasi Hong Kong. Jadi semua menggunakan pakaian hitam, tidak tanpa alma mater, terus tanpa embel-embel ormas atau atribut buruh. Jadi semua hitam. Itu meminimalisir bagaimana orang dituduh anarko. Jadi sekarang gini Pak Refli. Jadi pelajar anarko itu anarkis maksudnya. Jadi ada kelompok anarko, kalau terminologi polisi pokoknya dia perusuh. Kalau ada dia bilang anarko. Iya, geng anarko. Berarti maksudnya anarkis ya? Iya, paham anarkis, tapi kalau polisi salah mengartikan itu gitu. Pokoknya kalau warna hitam ada lambang A, ini perusuh. Gitu. Nah, jadi kita Avenger ya kan. Iya. Jadi kita kaburkan gitu. Semua pakai baju hitam biar semua dituduh anarko satu Indonesia gitu. Gitu. I see. Jadi kelompok anarko itu yang suka bakar-bakar, yang bakar halte Sarina gitu-gitu mungkin gitu ya. Iya, pokoknya yang identifikasinya hitam terus padahal ada spekulasi lain yang mengatakan macam-macam lah ya. Iya, gitu. Oke. Kita cari lagi ya. Iya. Bravo mahasiswa Indonesia, maju terus ya kan. Kita penuhi udara Jakarta dengan ribuan drone. Kita tutup gerakan para bani cebong yang mau mengacau demo mahasiswa. Saya nggak ngerti ya bani cebong itu. Oke, walaupun tahu. Calon-calon pemimpin bangsa yang cerdas dan kritis hidup mahasiswa. Oke, jadi gini, kan di kelompok masyarakat ini, society ini, Pedro ya. Iya. Kan tidak hanya orang kritis pada pemerintahan, tidak hanya orang yang katakanlah melihat masalah di pemerintahan, tapi kan banyak juga fans club mereka kan, orang-orang yang memang die hard ya. Ada yang buzzer RP. Kan artinya kan mereka juga sesungguhnya harus diperhatikan juga atau ada konsep seperti apa? Sepertinya gini. Iya. Setiap kali mau ada demo menjelang besar, pasti buzzer menggunakan video kampanye Jokowi yang di GBK, yang ramai masanya. Selalu itu yang dibesarkan. Tapi masa di lapangan nggak pernah ada. Gitu. Jadi serdadu mereka hanya di media sosial. Makanya waktu itu saya sampaikan bahwa tidak ada pendukung Jokowi atau orang-orang loyalis Jokowi yang siap mati untuk mendukung Jokowi gitu. Tidak ada. Kalau Jokowi itu tidak punya fan yang seperti itu gitu. Yang sekarang ada ya karena dia kekuasaan. Ketika kekuasaan ini sudah mulai goyang, dia akan cari kapal-kapal lain gitu. Itu yang terlihat gitu. Kayak misalnya kasus Ade Armando, dia lupa ini bukan sosial media gitu. Dia hadir di kehidupan nyata dan orang ada yang nggak suka sama dia gitu. Dan itu yang saya sampaikan gitu, bahwa selalu pengulangannya video itu seakan masanya ramai, masanya besar. Tapi tidak ada di lapangan tuh, nggak ada gitu maksudnya. Tapi kan kelompok ini punya keberanian yang luar biasa kalau bermain di medsos kan? Iya, keberanian atau dia punya fasilitas atau dia punya alat yang luar biasa itu kan. Dan juga fasilitas keselamatan dari jerat hukum. Betul, ya? Itu dia. Luar biasa Pedro ya, baru 1 tahun pisah itu udah pintarnya minta ampun. Bang Refli, narasumber jangan dipotong mulu biar dijawab narasumber. Ya sudah, kamu ngomong lah. Coba kamu ngomong sebanyak-banyaknya ya kan. Jadi orasi nanti. Iya, ya nggak apa-apa ya kan. Kamu ngomong sebanyak-banyaknya. Oke, silakan, saya mau diam nih. Harus muncul dari pertanyaan dong. Nggak bisa. Kamu ngomong sana. Ngomong ke rakyat. Nah, ini mumpung dikasih waktu nih, saya mau ngomong sedikit. Kapan lagi dapat waktu di Bang Refli Harun Channel yang sekarang 2 juta subscriber. Nah, jadi poin yang mau saya sampaikan adalah bahwa nanti 21 April kita berdemonstrasi dengan tajuk itu adalah bahwa semangat bagaimana warga yang hak konstitusionalnya, yang hak warganya atau yang selama ini merasa tidak dapat mengakses keadilan atau tidak bisa untuk mendapatkan keadilan gitu, sehingga maka berdemonstrasilah di tanggal 21 tersebut. Dan poin yang saya sampaikan, bagaimana demonstrasi tersebut jangan sampai memisahkan antara mahasiswa dan massa rakyat, sehingga tidak ada celah untuk bagaimana mengkotak-kotakan atau mempolakan gerakan mahasiswa. Dan yang kami sampaikan bahwa persoalan bangsa ini yang pertama adalah kita memfokuskan
3 persoalan. Yang pertama itu isu mengenai penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Yang kedua itu ketimpangan ekonomi dan bisnis, bagaimana kekuasaan memiliki bisnis yang menjamur dan juga bagaimana kekuasaan menggunakan kekuasaannya untuk melanggengkan bisnisnya. Dan yang ketiga adalah soal serangan terhadap warga sipil. Nah, itu yang jadi fokus isu tersebut. Dan dilihat bahwa aktornya masyarakat sudah dapat mengklasifikasikan atau melihat dari serangkaian peristiwa itu, baik di isu penundaan, baik di isu bisnis dan ekonomi, baik di isu serangan terhadap warga sipil, itu ada satu aktor yang sama yang kita sebut sebagai Luhut Binsar Panjaitan gitu. Jadi masyarakat atau mahasiswa telah menemui salah satu dari sekian banyak musuh bersamanya gitu, atau common enemy-nya, yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Oleh karena itu, jangan sampai apa yang disampaikan Presiden, apa yang disampaikan Kemenko Polhukam terkait penundaan pemilu, terkait komitmennya melakukan pemilu, jangan sampai itu membelah isu di masyarakat gitu. Karena isu kita bukan penundaan pemilu saja, tapi ada isu ekonomi dan serangan terhadap warga sipil. Dan yang mau disampaikan adalah itu tidak menjamin pemilu akan tetap terselenggara di 14 Februari 2024. Karena kalau misalnya benar-benar fokus menyelenggarakan pemilu, silahkan berikan sikap yang tegas dengan memecat menteri-menteri yang menyampaikan statement atau menggalang mobilisasi terkait wacana penundaan pemilu. Ketika menteri tersebut dipecat, itu menunjukkan sikap komitmen yang tegas dan mencabut klaim yang tidak bisa dibuktikan. Mahasiswa termasuk BEM UI waktu itu kemarin 2 hari lalu menagih data big data dari Luhut terkait 110 juta warganet yang mendukung percakapan penundaan pemilu. Nah, kita minta dibuka. Jika itu tidak bisa, dicabut klaim tersebut karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. Gitu. Kurang lebihnya itu, Bang. Mas, saya ngomong terus ini, Bang. Nggak ada pertanyaan lain. Jadi siapa tadi yang bilang jangan dipotong-potong? Saya kasih kesempatan ya. Gitu, begitu saya kasih kesempatan, dia bingung sendiri mau ngomong apa lagi. Nggak ada pertanyaan lagi soalnya. Oke. Pertanyaan banyak Pedro di sini ya. Oke. Ada yang bilang, tolong Pedro jangan diajak BEM Nusantara. Emang kenapa BEM Nusantara? Nah, ini persoalan di mahasiswa, tapi sebenarnya ini nggak jadi soal lah. Cuma itu memang bagaimana negara itu kan wataknya menduplikasi kekuatan lain yang dianggap sebanding, padahal itu bagaimana itu duplikasi sikap kekuasaan. Misalnya mahasiswa diduplikasikan adanya BEMNUS. BEMNUS juga terpecah 2. Dan kemudian anak muda diduplikasikan sikapnya oleh nanti ada milenial apa gitu. Jadi mahasiswa atau masyarakat anak muda hari ini menyatakan sikap bagaimana dia mengkritisi atau membahas terkait polemik-polemik bangsa. Nah, kemudian nanti diduplikasikan mahasiswa yang seakan-akan sikapnya mengapresiasi pemerintah hari ini, yang padahal itu merupakan bentukan dari kekuasaan itu sendiri gitu. Karena BEMNUS kemarin bertemu dengan Wiranto dan juga dalam beberapa waktu ada juga 12 organisasi Cipayung Plus yang bertemu dengan presiden. Tapi mereka boleh dong ikut demo tetap? Boleh tetap untuk demo gitu, asal mereka tidak menggunakan aksi tersebut gitu, atau mengklaim aksi tersebut gitu sebagai tindakan yang untuk digunakan kepentingan golongan atau pribadinya gitu. Oke, maksudnya tidak bahkan dibelokkan mendukung kekuasaan malah. Betul. Gitu ya? Oke. Ada juga yang mendukung saya. Oh, saya lebih setuju tuh, ditanya terus nih pertanyaan kritis biar hidup dialognya. Iya betul, sendiri doang. Susah banget sih sobat RH ini. Oke, kemudian banyak sekali ya. Benar banget kata Pedro. Kalau emang Jokowi seorang presiden, pecat menteri-menteri yang bikin gaduh. Kalau Jokowi nggak mampu, kita pecat Jokowi jadi nomor 1 di Indonesia. Maksudnya apa ya? Dia kan bukan pegawai. Hanya pegawai yang dipecat ya. Kalau presiden itu tidak dipecat, tapi di impeach ya. Atau mundurkan diri juga boleh ya. Oke. Nah, ini juga ada Bambang Triyuwana. Ini suka ngata-ngatain juga ya, nggak apa-apa saya bacakan. BEM pengusung khilafah, pengikut iblis. Nah, ada lagi, muncul lagi khilafah ya kan. Karena gerakan-gerakan ini dianggap gerakan khilafah. Iya. Ya kan? Jadi khilafah, ekstremisme, radikalisme, kemudian apa lagi?
kadronisme, ya kan? Nah itu terorisme terakhirnya. Silakan. Tuduhan-tuduhan seperti ini. Yaitu polarisasi yang coba dibuat lah kalau mahasiswa atau anak muda kebal dan juga tidak peduli dengan tuduhan-tuduhan seperti itu. Justru kita lebih alergi, lebih geli, lebih takut jika kita dituduh sebagai pro Jokowi gitu. Itu lebih satu tuduhan yang hina bagi kita gitu. Jadi kalau dibilang pro presiden, pro Jokowi malah menghina. Iya. Oke, karena mahasiswa harusnya memang stay away dari kekuasaan. Betul. Asik, luar biasa. Sahur. Belum, masih lama. Baru setengah 2. Ya kan? Oke. 21 April 2022 kita hitamkan Indonesia dengan menggunakan baju hitam. Hitam adalah warna kemiskinan. Kedukaan. Iya. Tapi itu sudah disepakati ya? Masih jadi bahan obrolan karena masih bahan ya. ya. Jadi sobat RH sekalian, itu belum disepakati. Jadi siapa tahu disepakatinya baju putih ya kan? Tapi nggak jadi persoalan juga bang. Kalau misal warga pada pakai baju hitam semua, nanti soal, pasti semua juga jadi pakai baju hitam gitu. Karena kita pasti mengikuti apa yang menjadi keinginan masyarakat luas gitu. Teguh Santoso, the next leader. Jadi jangan takut don. Ada donnya, dong gitu ya. Presidential threshold 0% ya. Saya nitip lah yang itu ya. Gitu. Bang Refli suruh Pedro berdiri di depan. Nggak ngerti maksudnya. Maksudnya pas demo ya. Kemudian banyak sekali pokoknya yang jelas. Sekarang kita sudah ditonton 3.143 orang ya, yang masih nonton, dan orang-orang insomnia ya. Enggak juga ya, mereka beribadah sambil mendengarkan RH Channel. Pedro, ingatkan saya kalau seandainya ada yang belum ditanyakan dan belum disampaikan, silakan. Apa? Apalagi ya, kayaknya udah cukup sih. Cukup ya? Iya. Jangan nanti waduh saya belum sampaikan itu. Sudah semua disampaikan. Sudah semua disampaikan. Sekarang titik demonya. Titik demo. Terkait titik demo, yang pertama itu selalu sebelum kita demonstrasi jauh-jauh hari itu sudah banyak penghalang. Bahkan bukan di titik demo, tapi dari titik menuju itu sudah dihalang-halangi. Nah, menghindari itu, titik aksi dibuat disebarkan atau disampaikan biasanya H-1. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita mau menyampaikan bahwa jangan terlepas pada satu titik aksi. Oh, jadi di berbagai titik. Di berbagai titik. Kalau misalnya ada 30 kementerian di Jakarta, teman-teman masyarakat semua mau 30-30-nya didemoin masing-masing. Satu titik kementerian 100 orang nggak jadi persoalan gitu. Jadi jangan terpaku kepada satu titik besar. Silahkan bikin titik-titik demonstrasi lain. Karena itu yang pertama akan membantu bagaimana mahasiswa dan bagaimana pelajar dan masyarakat lain yang akan ke titik aksi, karena nanti penjagaannya juga akan tersebar di mana-mana gitu. Ada rencana untuk menduduki satu titik nggak? Pasti titik satu utama pasti ada. Seperti tahun 98 gitu. Iya, tapi untuk titiknya biasanya disampaikan H-1. Kayak misalnya kemarin kita aksi di Harmoni, itu kan sebagai salah satu bentuk yang kita sebut mencair gitu atau tidak terduga gitu. Jadi bagaimana yang disasar adalah pusat keramaian. Karena pusat pemerintahan nggak berguna kita demo di sana. Gitu. Tidak ada yang keluar, tidak didengar gitu. Jadi kita lebih baik menyampaikan kepada masyarakat luas dengan di pusat keramaian. Gitu. Jadi mau disampaikan, yang pertama jangan terpaku kepada satu titik yang nanti mahasiswa tuju atau titik demonstrasi besar, tapi lakukan titik-titik tersebut tersebar di mana-mana gitu. Apalagi di DKI Jakarta, ada Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, silahkan di masing-masing. Tapi pertanyaannya sampaikan juga, kenapa diumumkan di Istana Negara tiba-tiba pindah sehari sebelum hari H ya? Itu pindah ke MPR DPR. Itu yang pertama, itu kan konsolidasinya BEMSI, dia yang memutuskan dari istana ke DPR. Kita nggak tahu internalnya ada pertimbangan apa, tapi yang pasti teman-teman lain juga ada yang tetap berdemonstrasi di istana. Jadi kemarin ada 2 titik di istana dan juga di DPR gitu. Istananya pun sampai patung kuda doang. Sampai patung kuda udah pasti tidak bisa lebih dari situ. Pedro ya, kalau dulu zaman SBY demo itu biasanya mendekati istana itu sampai yang ini. Dulu saya pernah juga demo kecil-kecilan ya kan.
demo pemilihan kepala daerah secara langsung kan, waktu itu kan mau di DPRD. Kita bisa tuh demo di jalan apa yang di depan istana itu, yang di Merdeka Barat. Kalau lurus ke sana Harmoni, ke kanan itu kan Mahkamah Agung. Itu, nah jalan di situ, itu bisa demo di situ. Tapi sekarang zaman Jokowi, boro-boro demo di situ. Di depan MK aja udah nggak bisa lagi. Jadi cuman mentoknya di Patung Kuda. Kalau dari sananya Tugu Tani. Jadi kita demo didengar kuda sebenarnya. Sama dengan Patung Patani. Jadi cuma Tugu Tani, Patung Kuda. Tugu Tani, Patung Kuda ya. Gitu. Itu jangan-jangan itu simbol. Lebih baik ngomong sama kuda ya. Gitu, dan sama patung. Poin lainnya disampaikan bahwa 21 lagi-lagi bukan aksi puncak. Tapi silakan 21 lah bukan aksi puncak. Bukan, tapi silakan teman-teman mau sebelum 21, mau setelah 21 menggelar demonstrasi itu silakan gitu. Nah, karena kita sebut artinya kan festival demonstrasinya banyak. Tapi puncaknya yang gede itu 21 bukan? Bukan, akan terus karena kita menyebutnya ini sebagai tahun perlawanan gitu. Jadi silakan berdemonstrasi setelah atau sebelum itu, dan yang ditekankan adalah jangan melihat Jakarta aja gitu. Bahwa teman-teman di daerah di luar Jakarta silahkan atur barisan konsolidasi masing-masing kelompok untuk berdemonstrasi di daerahnya gitu. Tersebar, dan yang fakta yang mau disampaikan sejak 1 April sampai 11 ini ada 28 kota yang sudah melakukan demonstrasi, dan itu ada yang bahkan satu kota sudah melakukan 3 demonstrasi, dan itu terus berlanjut. Nah, itu yang harus kita lakukan, bahwa gerakannya harus berkelanjutan gitu. Jangan sampai satu titik pecah, tapi harus terus berkelanjutan. Jadi ada tidak hanya sustainable development goal, tapi juga sustainable activities atau sustainable movement. Betul. Pergerakan yang terus menerus ya. Bagi anak muda, mengkritik rezim harus jadi gaya hidup. Oh, luar biasa ya. Mengkritik rezim harus jadi gaya hidup. Oke, luar biasa Pedro ya. Ada lagi? Selesai ya? Udah cukup. Oke. Saya kok tiba-tiba tergelitik ya. Kemarin itu kan terkesan malu-malu. Demonya tunda pemilu 2000, tolak tunda pemilu, tolak perpanjangan masa jabatan. Padahal dalam pikiran saya, setelah ditolak besar-besaran ini nggak mungkin lah rasanya Jokowi dan istana mau menunda dan mau memperpanjang masa jabatan. Pun 3 periode juga saya kira sudah agak kecil peluangnya. Tapi tentu dengan opini terus-menerus dari masyarakat, pengawalan ya, kalau nggak dikawal ya bola liar juga. Karena itu ketika mahasiswa menyampaikan tuntutan cuman itu saja, ya kan, dan kemudian disertai tuntutan abstrak, kan abstrak tuh yang lain-lainnya kan, konflik agraria, itu kan ya memang ada, tapi kan banyak sekali dari Sabang sampai Merauke. Saya merasa kok ada yang disimpan oleh mahasiswa yang tidak dikatakan. Anda merasa nggak begitu? Ada satu tuntutan yang disimpan yang nggak dikatakan, tapi itu the main objective of the movement. Tadi yang disampaikan di awal bahwa jangan sampai terbelah oleh sikap pemerintah yang seakan-akan akan melakukan pemilu, sementara isu di masyarakat atau di luar Jakarta itu yang terpentingnya bukan penundaan pemilu saja, tapi ada ekonomi dan juga ada isu-isu lain. Nah, yang mau saya sampaikan tadi bahwa akan ada perubahan dan akan ada terus bagaimana perkembangan tuntutan mahasiswa. Dan mungkin itu tadi yang disebut Bang Refli, bahwa itu ada tuntutan ultimate yang nanti disimpan itu. Jadi kita lihat dulu tanggapan atau respon dari kekuasaan itu dan bagaimana mayoritas masyarakat mengenai isu situasi nasional hari ini gitu. Lihat masyarakat. Jadi respons masyarakat bagaimana, maka mahasiswa disitulah yang akan mengambil sikap. Betul. Gitu ya. Jangan sampai kemudian subjektif maksudnya ya. Mahasiswa pengen A tapi masyarakat enggak. Betul. Menarik sekali ya. Terakhir, pertanyaan terakhir, Pedro sudah punya pacar? Belum. This is a good point ya kan. Berita bagus ya, news ini, good news. Tapi ada nggak kira-kira calon mertua yang mau memilih calon menantu yang pendemo seperti ini? Sering demo jadi pada nggak mau kayaknya Bang. Yang risky hidupnya ya, bukan risky dalam pengertian tapi risky. Risky itu penuh dengan risiko. Silakan Pedro, closing statement, karena kita sudah ada makanan ya, sudah kita sediakan, kita mau makan bersama ya, bukan sahur bersama, nanti setelah
makan bersama, silakan pulang sahur di masing-masing rumah. Silakan closing statement. Ya, singkat saja karena mengingat RH Channel sudah 2 juta subscriber, semoga nanti aksi 21 April yang datang lebih dari 2 juta. Itu aja. Insya Allah luar biasa ya. Iya. Dan yang lebih dari 2 juta itu subscribe RH Channel biar jadi 4 juta. Oke Pedro, terima kasih banyak ya. Iya. Walaupun kita sering bercanda dan lain sebagainya, tetapi apa yang diperbincangan ini adalah hal yang serius ya. Betul. Yang bisa jadi tiba-tiba menentukan arah perjalanan bangsa ini. Betul. Saya pun juga ingin ya bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, bebas dari korupsi ya, bebas dari oligarki, kemudian ada distribusi aset ya, distribusi omset. Jangan seperti ini yang ketimpangannya luar biasa, di mana pejabatnya pun berbisnis dalam kekuasaan atau kekuasaan itu kemudian dibisniskan. Itu saja sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ciao. Terima kasih Bang. Oke, ini dong. Oke, kena nggak ini? Oke, sip. Iya. Oke.